Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita punya sebuah kendaraan, katakanlah itu mobil ataupun motor, ketika tahun pertama dia baik-baik saja, terlebih ketika memang kita mengikuti prosedur untuk melakukan servis secara berkala. Tapi begitu rasa bosan muncul, kemudian kita jarang untuk kemudian memperhatikan kendaraan itu, maka pada tahun berikutnya mulailah terasa betapa tidak bersahabatnya kendaraan itu. Sama juga dengan kondisi jiwa atau hati manusia itu. Semakin sering dia ditinggalkan, diabaikan, tidak dipenuhi kebutuhan rohaninya, ya kalau motor atau mobil tidak diganti olinya, tidak dipenuhi kebutuhan hati itu berupa ketaatan, ibadah, dan amalan-amalan hati yang Allah perintahkan, maka lambat laun hati menjadi seperti kendaraan itu. Dia menimbulkan rasa tidak nyaman dalam kehidupan. Sehingga kemudian hal yang terus mengiringi kehidupan seseorang dalam setiap hari itu biasanya kegelisahan, rasa ingin mudah menyalahkan orang, melempar tanggung jawab. Pada saat yang sama, yang sangat buruk adalah menyengsarakan orang lain. Jika ini terjadi pada seorang pemimpin, maka tuntaslah sengsara seluruh rakyat yang dipimpinnya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, menarik untuk kemudian kita melihat di dalam Al-Quran bahwa Allah ya memberikan kita kebebasan, persis seperti dealer mengeluarkan kendaraan ataupun mobil ataupun motor maksud saya, yang dilengkapi dengan buku panduan. Siapa yang mau membacanya dengan yang tidak, dealer tidak ada soal, termasuk diantaranya adalah produsen. Allah juga telah memberikan seperangkat kemampuan di dalam diri manusia, yaitu hati itu sendiri, untuk bisa dijadikan sebagai sebuah, katakanlah, bahtera mengarungi samudra kehidupan ini. Bahkan tidak cukup itu, Allah berikan panduan melalui Al-Quran. Ketika bahtera itu dirawat dan memandukan hidupnya berdasarkan nilai Quran, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini manusia punya ruang kebebasan, mau diperhatikan silahkan, mau tidak juga silahkan. Yang jelas ya, tidak berarti bertemu resiko, memperhatikan berarti bertemu dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan ya menuju keburukan, juga jalan menuju ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh hati kita. Hati kita itu butuh terhadap zikir, butuh terhadap amal ibadah, butuh untuk membuat orang lain tersenyum, butuh untuk senantiasa yakin kepada Allah. Justru ketika sebuah gelombang, badai, ujian kehidupan menghampiri, saat itulah hati itu betul-betul butuh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena sebenarnya hidup ini adalah kehendak Allah, dan apapun yang terjadi pada diri manusia itu adalah karena Allah, dan tentu saja solusinya ada pada Allah. Oleh karena itu, wabasyiris sobirin, ya, kabar gembira bagi orang yang sabar. Wabasyiril mukminin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu qad aflaha man zakkaha, yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan kerugian ya, malapetaka, kecelakaan bagi orang yang mengotori jiwa itu sendiri. Jadi sahabat sekalian yang berbahagia, pada penghujung Ramadan ini, kalau kita mau melakukan ya manifestasi dari imanan wahtisaban, hal yang penting untuk kemudian kita sadari dan menjadi sebuah bekal mengisi kehidupan pasca Ramadan nanti adalah menjaga hati kita pada kualitas yang prima. Dia harus senantiasa dirawat, dijaga, dipelihara dengan iman, zikir, ibadah,
bahkan membahagiakan sesama. Jika itu bisa kita lakukan, insya Allah hari demi hari yang akan kita lalui ke depan adalah tabungan kebaikan dan katakan deposito kebaikan yang akan mengundang keberkahan dan anugerah berupa ketenangan di dalam kehidupan ini. Sebab begitu hati kita tenang, begitu hati kita dirawat, dijaga, disucikan dengan kaidah yang telah Allah tentukan, maka insya Allah tidak ada yang ada di dalam kepala kita, kehidupan kita, niat dan tekad di dalam hidup ini selain daripada menebar kemaslahatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.